Oke, bergabung kembali bersama saya Renggo Darsono di Tandang Tanya Jawab Tentang sebuah siniar tentang kopi, buku, dan komunitas yang pertama kali hadirnya justru waktu pandemi, tapi itu waktu itu secara daring dan kemudian secara luring, secara offline baru kita realisasikan di tahun ini, di tahun 2025 sejak bulan Mei kemarin gitu ya. Dan ini sudah tamu kesekian gitu ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan satu narasumber di sebuah kedai kopi yang cukup strategis di bilangan Jalan Kaliurang di Sameja. Sameja itu satu singkatan dari satu meja. Satu meja kita bisa menjadi ruang bercengkrama, satu meja kita ngobrol apa saja gitu ya. Dan teman-teman bisa mampir ke sini. Menunya adalah menu-menu yang sangat kerakyatan, harganya cukup ramah di kantong gitu ya. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 3 malam. Wah, ini warung kopi sing tenanan ini sebagai ruang radikal konsentrasi rakyat gitu. Jadi kalau nggak bisa tidur bisa mampir ke sini. Kalau bangun kepagian bisa langsung milih ke sini untuk sarapan. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan satu kawan saya yang lama. Ketemu pertama kali juga di Jalan Solo. Tapi habis itu juga bersama kami, bersama saya. Waktu itu saya bikin warung kopi, saya dibantu banyak sama beliau ini. Yaitu adalah Mas Yuliono Singsot. Wes, ngeri. Apa kabar Mas Yul? Baik, alhamdulillah, Kang Rego. Sibuk apa saiki, Mas? Sibuk ngurusi sampah, antrikan, sama jasa Yono Kongkon itu untuk mintain tolong bersihin rumput, bersihin apa, nebang pohon, serba apa aja gitu. Tapi masih berkesenian kan? Masih konsisten ya. Konsisten. Kopi masih? Kopi masih. Namanya kopi apa tuh? Warkop Singsot atau apa namanya? Singsot Komedi Kopi. Oh, Singsot Komedi Kopi ya. Singsot Komedi Kopi berdiri sejak tidak duduk. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain biasanya ada kedai yang dia akan menyebutkan berdiri pada angka sekian gitu ya, soal tahun. Di apa namanya? Singsot Komedi Kopi itu tidak ada. Yang ada adalah berdiri sejak tidak duduk. Berdiri sejak tidak duduk. Gimana Mas? Mungkin kita bisa mulai dengan, karena Tandang ini kan ngobrolnya di 3 hal, kopi, buku, dan komunitas. Dan Mas Yono ini salah satu yang, kalau saya manggil Yono ya gitu ya. Kalau yang lain biasanya kadang manggil dengan nama yang agak panjang, Yuliono, O-nya 3 gitu ya. Nama IG ya. Nama IG. Kalau saya manggilnya Mas Yono. Nah Mas Yono ini bisa cerita Mas, pengalaman pertama kali ketemu kopi. Pertama ketemu kopi ya di Warkop Bardiman itu. Wes, ngeri tenan. Jadi saya dari... Oh, berarti sebelumnya nggak pernah ngopi Mas? Nggak pernah ngopi. Oh. Ya. Ngeteh? Ngeteh. Apa nyiu? Oh, nyiu nggak pernah, dulu melapen malah. Lapen ini kependekannya apa, ngerti nggak? Orang ngerti? Langsung penak. Oh, langsung penak. Itu jamu itu, jaga dirimu. Dan waktu itu di Bardiman itu kan saya waktu ngamen ketemu Mas Denny untuk suruh main ke sana untuk lihat Warkop Bardiman. Akhirnya ya ketemu Mas Renggo lagi. Saya gabung saat SDM itu kan mulai ada yang keluar gitu. Saya ngisi ngewang-ngewang, nyuci piring, makan di situ. Banyak kenangan pembelajaran tentang kopi. Akhirnya saya juga mencintai kopi lah, untuk usaha kopi ke arah entrepreneur. Saya masih ngamen di jalanan itu sambil ya serabutan lah. Itu setelah ya kuliah, tapi akhirnya ya DO. Tapi saya itu kebanggaan terbesar saya adalah DO karena nggak harus mikir registrasi lagi. Iya. Nah hari ini ngopi apa ini tadi Mas? Itu Arabica dari PNTNG itu. Puntang. Wes, ngeri. Nah Puntang itu termasuk salah satu favorit Mas Yuliono nggak? Oh ya, Jawa Barat ya, saya favoritnya kopi Jawa Barat. Ya selain Puntang itu ada Malabar, ada kopi-kopi yang dari Jawa Barat itu Arabicanya memang masyuk gitu. Ya proses honey, proses natural, itu memang juara lah ya, enak.
Kalau ada nggak Mas kopi spesial atau favorit dari Mas Yuliono, Mas Yono, yang kemudian itu sebagai kopi pembangkit mood untuk berkarya gitu ya, mencipta lagu, karena Mas Yono ini salah satu seniman yang selalu bangga membawakan lagu ciptaan sendiri gitu ya. Lagu-lagu komedi, plesetan-plesetan gitu plesetan ke pleset. Lagu mendadak juga sering gitu Dadaan, ya. Setiap kali pentas-pentas itu makanya saya selalu mengikuti kira-kira ada yang baru nggak gitu. Saya selalu cermati gitu. On the spot ya. Nah, ada nggak Mas lagu-lagu kopi-kopi yang kemudian menjadi pilihan favoritnya Mas Yuliono untuk menjadi pemantik semangat dalam berkarya? Ya, selain kopi dari daerah sendiri itu. Mana daerah sendiri itu? Robusta Wonosobo. Wonosobo. Asli Wonosobo ya Mas? Wonosobo dan Robusta Temanggung itu kan satu serumpun lah ya, satu saudara satu gunung, 2 gunung lah. Itu Sindoro Sumbing. Itu pemantiknya itu memang Robusta itu, tapi saya itu nggak munafik itu. Kasih gula dikit itu. Oh iya. Kalau Robusta. Tapi kalau Arabica saya full tidak pernah pakai gula. Saya tidak terlalu idealis untuk kopi, tapi saya kembangkan bagaimana kopi itu memang harus ada entrepreneur yang fleksibel gitu. Kita memang punya tujuan, tapi ya selain tujuan itu kan kita nggak boleh membuat kecewa pelanggan. Dari kopi pembangkit semangat, membuat karya lagu-lagu tentang keadaan negeri ini, mungkin yang lagi peyok. Ini saya proyeknya selanjutnya itu adalah lagunya judulnya Tikus. Apa itu tikus? Karena tikus itu kan suka ngerogoti. Oke. Tapi itu tikus berdasi. Oke. Lagunya tikus yang dikasih dasi, tikus berdasi. Oke. Tikus yang nyuci uang, money laundry. Tikus yang menjilat, tikus berkepala anjing. Berkepala kucing gitu. Tikus di dalam lumbung padi, tikus berenang di lumbung padi, tikus yang ngerogoti padi gitu. Padi itu kan lambang kemakmuran lah ya. Jadi kalau digerogoti, dikorupsi terus ya negara ini peyok. Tidak bisa diberantas karena ya undang-undangnya sendiri itu ya perampasan aset atau apa itu kan masih janggal. Jadi walaupun saya itu orang goblok gitu ya, saya hanya saluran bagi semesta lah ya. Tapi saya itu ngamati itu memang rakyat itu memang jadi korban lah. Jadi saya kemarin datang ke Pak Susilo Tur itu dapat quote gitu. Apa quote-nya nih? Dari Pak Susilo Tur itu quote. Kata-kata hari ini dari Pak Susilo apa? Adalah hidup harus berani. Oke. Kalau kita tidak berani, banyak yang korupsi, udah biarin saja. Kita itu memang harus selamatkan ekonomi keluarga. Bagaimana kecukupan, beli mobil cukup, beli kopi cukup, beli rumah cukup, apa-apa cukup. Itu dengan rasa syukur ternyata kuncinya itu. Kalau kita semakin bersyukur, kita akan dicukupi semua kebutuhan. Kata-kata hari ini ya memang jadilah lautan. Janganlah kamu jadi ombak, karena ombak hanyalah sebentar, seperti iklan. Wes ngeri. Oke, nah, tapi kalau banyak-banyak bersyukur ini ya Mas ya, lama-lama botak ya. Botak itu ya itu. Kan bercukur. Oh bercukur, itu Bobby. Ini pandai melawat juga Kang Rego ya. Bobby botak final. Apalagi botak biasa. Nah Mas Yono itu kan setelah di Bardiman itu kan sempat ini ya, menjadi salah satu orang yang pertama kali menjajal street coffee ya. Maksudnya kemudian berkecimpung, terjun gitu ya, keliling. Sekarang kan kalau kita lihat di Jogja itu dan beberapa kota besar lainnya, banyak sekali street coffee bermunculan gitu kan. Ada yang pakai gerobak, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang kemudian setupnya sangat mapan, ada yang kemudian seadanya gitu kan. Nah, waktu itu pengalamannya gimana Mas mengawali jualan kopi di jalanan gitu ya? Dengan sepeda menggenjot. Kalau sekarang kan rata-rata udah pakai listrik ya Mas ya. Elektrik kan? Saya itu tenaga cangkem itu kan pakai amunisinya, bensinnya dari makan kan cangkem itu. Asapnya seko bokong gitu. Itu saya mengawali di Jogja memang pertama kali di Jogja. Saya tanpa investor besar. Cuma saya yang pertama gitu loh. Jadi ya kopi di Jogja itu memang
banyak coffee shop atau street coffee, sementara penikmatnya kopi itu sedikit. Umpamanya pedagang kopinya itu 1000%, yang menikmati adalah 100% gitu. Jadi mereka menjadi fleksibel, tidak hanya kopi, bisa matcha, tambah coklat, tambah white coffee atau hitam putih gitu kan, mineral, aqua, malah iklan. Iki mantra pemanggil iklan gitu ya. Nanti bisa sponsorin kami untuk agenda berikutnya. Agenda berikutnya itu tenang aja Mas Rego. Iklan itu akan datang kalau kita sudah punya kekuatan. Yaitu kekuatan KMPK. Kompak. Satu tim itu harus kompak. Memang itu kayak arah kerja team. Bagaimana coffee shop street coffee itu tidak hanya menjadi kesombongan atau apa itu namanya press list, hanya apa ya spirit hanya jualan, tapi bagaimana untuk laku, tapi juga pelanggan itu nyaman untuk datang lagi, konsum. Bagaimana ekonomi kita itu tidak hanya ngopi 75.000, 80.000 hanya satu gelas, tapi dengan harga yang murah, tapi dia akan konsum seperti itu, seperti ilmu Cina itu. Akumulatif, apa pengulangan, repetisi. Itu namanya kumulatif. Repeat order ya. Repeat order itu untung dari Rp500, tapi kali berapa ratus gitu. Daripada untung sekali 70.000, mereka tidak akan nanti kembali lagi untuk konsum hanya menunggu. Itu kan sebenarnya kalau coffee shop di Jogja itu menurut pandangan saya itu habisnya dikontrakan, sewa, reparasi, setelah itu beli alat yang mahal, tapi untuk mengembalikan untuk menjadi keuntungan itu sangat berat. Adalah seperti coffee shop yang di jalanan itu sederhana, tapi dia akan berkembang, beli alat yang semampu kita, nggak mengadakan gaya, tapi nanti malah banyak tekanan, menurut saya gitu. Nah, itu Mas, dulu kan sebagai salah satu penggiat coffee street pertama gitu ya, itu dulu ngetem di mana Mas, atau keliling-keliling? Karena kan kalau sekarang tuh kita lihat misalnya ada beberapa titik konsentrasi ya Mas, seperti misalnya di Kota Baru, kita bicara Jogja, kemudian di daerah dekat, kalau Sleman itu ada depan kantor kabupaten gitu kabupaten ya. Itu. Terus kemudian beberapa titik lain misalnya seperti di Klebengan, kalau di daerah Jakal gini ada di dekat kampus UII gitu. Nah kalau Mas Yuliono dulu, apa nama street coffee-nya dulu Mas? Singsot Sepeda Kopi. Nah, itu saya pertama kali itu ya di Wetan Amplas itu, samping Asplas itu. Pagi disapu, dibersihkan lagi. Yuk, apa itu? Setelah itu Demangan, keliling ke Demangan. Kadang kalau ada event sampai genjot sampai Tembi. Pulangnya didorong teman karena genjot. Itu memang Wetan Amplas itu sangat favorit untuk nongkrong di malam hari. Demangan itu sangat asik sebenarnya kalau untuk kopi sepeda gitu. Ya menurut saya untuk teman-teman semuanya untuk memulai usaha ya dari coffee street lah. Coffee street, tapi nanti kalau sudah berkembang jangan untuk beli-beli alat-alat yang mahal atau membangun jadi coffee shop. Cukuplah step by step gitu, nikmati prosesnya. Karena saya sudah meneliti di Jogja, warung kopi yang tutup itu yaitu karena sewanya mahal, biaya SDM, biaya reparasi itu yang uang mandek, beli alat uang mandek, akhirnya bangkrut, akhirnya alatnya dijual murah. Ya itu bagi saya kasihan sama teman-teman semua itu, kecuali memang cuci uang. Saya hitung-hitung udah mulai ngomong cuci uang berapa kali ini. Lama-lama dia udah jadi duta KPK ini kayaknya nih, Pak. Saya itu enggak ada urusan sama pemerintah, karena ya saya urusan sama pemerintah yang KTP, kelakuan baik di kepolisian. Saya dari dulu memang bantuan dari pemerintah itu untuk orang tua. Saya kan belum menikah. Nah besok kayaknya moderatori acaranya pemerintah itu mau kamu bilang kayak gitu. Itu dana ya itu kita syukuri. Ya tetap harus warga itu kan kita bayar pajak ya harus dapat juga impact-nya kan. Impact-nya salah satunya adalah ya gue mau. Nah terus kok memutuskan berhenti Mas dari street coffee yang Mas
bikin itu piye ceritanya Mas? Mungkin- Apakah tidak untung, apakah boncos, apakah capek, apakah kemudian dimintain preman sebagai Bukan. bagian yang apa ya, kalau kita bicara Indonesia kan salah satunya kan itu ya, persoalan-persoalan ekonomi rente yang dia ngambil atas nama punya kekuasaan, punya kekuatan, punya wilayah gitu. Itu karena saya mungkin ada kegiatan lainnya yang manggung atau hal-hal yang masih tujuannya belum selesai gitu. Ya seperti sambil kuliah atau apa sih. Carut marut lah dulu. Dulu kuliah di mana sih Mas? Di UMY, Jurusannya? agribisnis, pertanian Wush, agribisnis. ngeri tenang. Iki Pemasaran jane pas pertanian. masuk. Makanya kan sempat juga jualan kopi Green Bean ya. Iya. Jane yo selaras yo. Sing ora selaras kan dadi aktor wae yo. Suka pertanian dadi aktor. Oh, karena kan saya pikir aktor itu harus bisa apa aja. Oke. Ya bisa pemasaran, bisa menjadi orang yang nggak punya, bisa jadi orang kaya walaupun belum kaya. Tapi sejatinya saya itu sebenarnya kita semua itu kaya raya. Iya. Karena masih bisa melihat, masih bisa makan, Masih sehat, masih masih sehat, merokok enak. masih punya teman-teman yang cengli. Hmm. Ya itu. Kuliah itu memang hanya untuk link. Iya. Link. Betul. Jadi walaupun DO saya punya kebanggaan sendiri, Iya. saya pernah Tapi kan pede ya, DO gitu ya. Bilang pede. aku ki kuliah tapi ya DO. DO. Enggak yang terus bikin-bikin ijazah toh. Wah, itu kadang rumor, kadang kan secara logis ya, walaupun saya bukan pendukung siapapun ya. Untuk masuk menjadi wali kota, itu kan melalui menunjukin ijazah tuh. Kalau tidak approve, itu kan mohon maaf paspor salah gitu kan. Passwordnya salah. Mas sambil ngerokok loh Oh, Mas, iya. biar nggak terlalu tegang gitu. Tidak terlalu tegang seperti elektrik. Ya, atraksi nih. Atraksi loh, rapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Iya. Turun nomorku. Ini momennya. Jadi gitu Mas, saya itu sebenarnya ya wong goblok lah, dianggap aja wong goblok karena saya Ya ora apa-apa, Oh. luwih becik kita selalu merasa bodoh daripada pintar terus. ya Gitu. itu Nah, makanya itu berarti karena Mas Yuliono waktu itu sudah punya prioritas lain ya, Iya. terutama di bidang kesenian lah ya, Kesenian. kemudian yang ditinggalkan gitu ya. Jadi sebenarnya kopi ini sebagai bagian dari pendamping aja ya Mas ya, tidak utama ya. tidak utama. Makanya Warkop Singshot itu berkali-kali buka, berkali-kali tutup ya. Iya, karena itu hanya untuk menjaring persaudaraan. Kalau dulu kan ada persaudaraan saudagar Indonesia, ini persaudaraan saudagar kopi. Saya tidak harus kecimbung terlalu banget untuk kopi, tapi banyak teman kopi, banyak teman Vespa ngopi. Kopi itu adalah alat komunikasi lah, untuk ya seperti contohnya Kayak HP no ya. kayak HP kan alat komunikasi. alat komunikasi kayak semeja. Dia harus berterima kasih sama meja. Oke. Tanpa meja dia tidak bisa semeja, Oke. sekursinya. Nah, terus akhirnya buka Warkop Singshot Warkop sebagai kedai. kedai. Pertama kali di mana itu, Mas? Itu di Pakuningratan. Wah, strategis no. Strategis itu Nggak setiap terserah. orang bisa dapat tempat di sana, Mas. Piye ceritanya bisa Itu dapat ada uang? kenalan itu namanya sama Pak Adi sama Bu Adi itu yang punya lahan itu untuk kerjasama itu. Kalau mau nih buka ya itu bagi hasil, kalau nggak buka dendam. Oh, gitu. Apik no ya. Harus apa itu? Komitmen. Komitmen. Hidup itu harus komitmen ya. Ya kalau kita itu sebenarnya hidup itu nggak ada tujuannya sebenarnya. Karena Piye iki sok gawe filosofi dhewe. Piye hidup gak ada tujuannya piye maksudnya? Padahal semua quote-quote bilang life is journey. Kowe kok iso ngomong ora ada tujuan piye coba jelas setelah gitu. perjalanan spiritual bahwa hidup itu tidak ada tujuannya adalah tujuan itu sendiri. Oke. Ah. Oh, ini permainan kata-kata. Kamu kalau kayak ini apa? Upland MLM permainan kata-kata Bukan. Aslinya kan saya mau ngomong hidup itu adalah tujuannya adalah tujuan itu sendiri. hidup itu sendiri. Oke. Jadi kita itu sebenarnya tujuannya ke sana, kepengen rabi, contohnya seperti saya tuh. Seprono golek jodoh oleh wong pengalaman. Kan tujuannya kepengen nikah tapi belum nikah kan tulisan Tuhan berbeda dengan tujuan kita. Ikuti alurnya Bor, jangan dilawan, nanti ndak peyok, pecah, gitu. Ya itu kan Rego. Ya, makanya kemudian di Pakuningratan itu tempat yang strategis.
Terus kemudian pindah kemana Mas? Ke Jiwok. Ke Jiwok. Oh, Oh. sempat di Jiwok. Jiwok. Jiwok itu di mana Mas? Di daerah Babansari ya? Babansari. Di depannya atau di belakangnya? Di dalamnya. Wah, sangar tenang. Tapi itu Oke. nggak dilewati karena manajemen itu lewatnya itu malah pakai tangga bawah langsung ke atas, tidak melewati warung kopi kita jadi bangkrut. Oke, ya. Terus habis itu pindah lagi ke Pindah lagi ke Gejayan ya. Oh, Ngejayan. Oh, di Gejayan Jalan Avandi itu. Oke, Jalan Avandi. Pindah lagi ke Oh iya, yang dekat ini ya, dekat John Saleh. ya dekat Alamanda itu ya. Oh, Alamanda. Studio musik paling legendaris. Kidule itu. Melahirkan banyak-banyak band-band ternama di Ternama Yogyakarta. Jogja, Oke. Stella on Seven, siapa gitu. Nah, itu terus pindah lagi ke Ke Jalan Solo. Kuningan, Kuningan dekat Our dulu. Coffee. Oh iya iya iya, di Kuningan. Pindah lagi nanti kemana itu Jalan Solo. ke Jalan Solo. Terus Jalan pindah Solo. lagi. Pindah lagi, saya itu sempat lupa lah kemana lagi gitu. Wah. Saking banyaknya belum tikar yuk besok mau tak gelar lagi gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kawan-kawan tandang, kalau misalnya pengen belajar soal semangat gitu ya, digembleng, hancur, lebur, bangkit kembali gitu ya, jatuh, gulung tikar digelar lagi sama Mas Yono Siul. Kayak Khairil Anwar ya. Apa wi? Kayak apa sih? Bentur, terbentuk. Wah, itu Tan Malaka, John. Tan Malaka loh. Oh, berarti paham Mas Renggo itu ternyata datanya itu di semua perpustakaan berjalan ini Mas Renggo ya. Ampun. Nah, ya kui. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru gagal sekali, wah, teman Mas Yono ini udah 10 kali. 10 kali. Isi optimis ya, Mas? Optimis karena motivator terbaik di bumi ini atau di Indonesia ini adalah kita sendiri. Walaupun orang itu dimotivasi sama motivator terbaik di dunia, kalau orang itu nggak mau berubah, ya itu sama saja. Gitu. Jadi ternyata saya bisa memotivasi diri sendiri walaupun terkadang pelawak itu kalau dinaik di motor, wah besok bayar utang piye, bayar tuku kopi, bayar kontrakan piye, yo kadang nangis di kala hujan kayak Charlie Chaplin itu. Kenapa nangis di kala hujan? Biar nggak ketahuan. Biar musuh dan kawan dan musuhnya itu tidak ngece saya gitu. Biar tetap. Tapi sering Mas, apa nangis dalam hujan? Wah sering itu. Apa muter ring road Kadang 5 kali lima gitu. kali kangen orang tua tapi ya belum bisa membahagiakan orang tua gitu. Belum menikah gitu. Wah seprono sprene oleh engko gini gitu. Kesepian di bumi gitu kan. Ya itu. Kita nggak boleh menunjukin kita itu sedih karena ya selain pelawak itu bukan pura-pura tapi janganlah yang lain ikut terlibat dalam kehidupan kita, kesedihan kita. Cukup kegembiraan aja gitu. Jadi memang kopi banyak pembelajaran ya. Kopi memang menginspirasi dan kopi adalah kehidupan dan sistem lah ya. Salah satu hal yang saya sempat mengamati dan juga kami waktu butuh green bean itu sempat disuplai sama Mas Yono itu kan kopi dari Wonosobo ya Mas ya? Kopi dari Wonosobo. Artinya sebenarnya Mas Yono ini tidak hanya jualan kopi dalam bentuk cangkir, tapi juga ada green bean bagi teman-teman yang punya rumah sangrai, kemudian juga kopi bubuk yang sering di story. Biasanya kan di store-store ke seniman-seniman ya Mas? Ya, seniman-seniman itu best sellernya ternyata dari Temanggung karena saya ngambil dari Wonosobo itu memang harganya sudah tinggi, terlalu tinggi. Saya untuk mengambil untung untuk dijual di khalayak umum itu sulit. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengennya Wonosobo gitu, saya carikan Wonosobo yang kualitas super gitu dari Sapuran kampung halaman itu Robusta Sapuran itu. Kalau makna kopi bagi Mas Yuliono itu apa sih? Karena saya lihat kok Mas Yono itu kan tadi bawa green bean, kalau bagi yang yang punya roastery itu kan bawa green bean, kalau misalnya yang pengen ngopi kemudian dibikinin sendiri pakai satu cangkir demi satu cangkir gitu ya. Terus kalau ada yang butuh kemudian dalam bentuk bubuk, Mas Yono nganterin gitu ya. Iya. Sebenarnya makna kopi bagi Mas Yono itu apa? Saya itu pengen menggambarkan kopi itu kayak ekosistem gitu. Oke. Jadi ekosistem itu memang berputar, memang ya selain dia itu perpustakaan berjalan lah ya. Itu ekosistem itu berputar
Itu setelah kita laris, saya jualan, nanti saya beli warung kelontong, pasar tradisional bisa beli kemana. Ekonomi jadi berputar. Itu ekosistemnya bagus. Tidak hanya bisnis is bisnis, tapi ekosistem dan persaudaraan. Kopi bisa menjadi alat untuk bertukar pikiran, obrolan rakyat yang jujur, bagaimana tidak bisa bayar SPP, tidak bisa bayar pajak, tidak bisa makan, tidak bisa beli bensin. Itu dari kopi itu bisa ngopi sik, kowe ora ndek duit, kene kita traktir kopi dulu. Setelah kopi datanglah inspirasi, ayo kerja melu aku. Saya bisa meng-hire, bisa ngajari orang-orang itu. Ternyata di balik Singshot yang gulung tikar, saya ngajari warung kopi yang kecil-kecil yang belum pernah buka, akhirnya buka, itu malah menjadi kaya raya di dunia kopi. Sukses juga, termasuk adik saya, Kopi Kenyo, Rafid Kopi juga. Itu sukses-sukses. Karena ternyata kalau ilmu itu harus dibagi, tidak untuk kita sukses sendiri gitu. Dibagi-bagi, siapapun yang kubagi itu murid-muridku kopi, mereka sukses di dunianya dia. Saya tidak mau maksudnya dalam artian ngoleh-oleh atau pengen imbalan, enggak, tapi banggaan tersendiri. Dari kopi, aku bisa kopi, aku ajarkan, saya dapat ilmu lagi dari kopi, dari perjalanan kopi lah gitu. Nah iya, Mas Yono ini kan salah satu yang ini ya, rajin silaturahmi. Makanya kan tadi misalnya ngantar kopi. Kalau kita pesen tuh nggak dianterin Grab pasti. Nggak, kok malah jadi iklan ya. Nggak dianterin oleh ojol, biasanya dianterin di sendiri lah. Jadi memang ada ruang silaturahmi gitu ya. Kalau saya lihat ya dari Mas Yono itu yang terjalin satu sama lain. Begitu nggak ada kedai kopi, masih rajin keliling kedai kopi ya Mas Yono? Iya, masih rajin. Itu saya kan akan membuat semacam branding sendiri gitu. Iya. Oh, Yuliono Singshot suatu saat memang nggak punya warung kopi lagi, nggak apa-apa. Tapi saya suatu saat akan menjadi brand ambassador yang milik semua orang gitu loh. Kalau kata-kata Pak Pramudia Natatur itu kan, apa? Anak semua bangsa gitu kan. Yuliono Singshot adalah anak semua kopi gitu. Kopi Jogja itu kalau mau brand ambassador ya Yuliono Singshot gitu. Dan kalau diundang selalu datang Mas Yono itu. Biar terlambat, biar misalnya posisi secapek apapun pasti datang. Setiap kali acara di kedai manapun selalu datang ya Mas? Selalu datang, dulu cupping atau semacam nyicip kopi. Bagaimana saya itu kadang keluar dari kebiasaan gitu. Oh, kebiasaannya aku kok minum V60 gitu. Saya double espresso. Oke. Saya kepingin uripe itu berubah. Aku harus ekstrim. Bukan anti mainstream, tapi saya kepinginnya ekstrim. Sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, saya dilakukan oleh saya sendiri. Naik gunung maunya, apa sing lari, jalan kaki kemana, petualang pakai motor, ke Jakarta pintas pakai motor, Vespa pakai pitung. Itu memang ya seperti omongnya Kang Renggo, life is journey itu, life is adventure. Jadi kita memang dari kopi, kalau kata temanku dari Aceh itu, ada kopi ada cerita. Nah, saya itu kan nyimak betul ya perjalanan Mas Yuliono itu dari dulu ngamen di Jalan Solo, kemudian mulai menciptakan lagu setelah gitu ya. Indonesian Idol itu ya. Terus kemudian mulai pentas di banyak ruang, diundang gitu ya, bahkan jadi MC gitu ya. Yang paling baru mau jadi moderator. Tampil di film-film FTV, layar lebar kan gitu ya. Artinya kan pengalamannya sangat banyak ya. Banyak itu. Nah, saya melihat tuh beberapa lirik-lirik Mas Yuliono di lagu-lagu, bahkan udah direkam ya Mas, udah direkam, udah ada ke toko-toko digital. Iya, terus ada ini juga video klipnya juga kan. Video klip. Nah, itu kan saya lihat di lirik-liriknya itu kan banyak sekali kutipan-kutipan. Bahkan kalau misalnya Mas Yuliono pentas itu menyisipkan ceramah, pidato, orasi, apalah itu. Pokoknya intinya satu respon atas situasi begitu ya. Situasi Indonesia kali ini kok seperti mirip. Saya paling ingat itu, iya,
Sajak Sebatang Lisong. Ya, itu Hafal banget gitu. Hafal itu karena suka baca berarti ya, Mas, ya? suka baca. Karena keadaan negeri ini sekarang ini kok koyok sajak sebatang lisong. Banyak cukong-cukong menganggang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membenturi meja kekuasaan yang macet. Jadi negara, hadirlah. Jalanan rusak segera diperbaiki. Uang itu sesuai dengan kantong-kantong yang tepat. Jadi kalau kita itu negara banyak korupsi terus, itu keadaannya mirip seperti puisi karya Bapak Wesrindra, Sajak Sebatang Lisong. Banyak orang-orang nganggur, berpeluh di kaki Dewi Kesenian. Apalah artinya kesenian? Bila terpisah dari derita lingkungan. Jadi kalau kita hanya ngomongin tentang anggur dan rembulan, para penyair-penyair, apalah artinya? Kita harus tahu, datang ke kampung untuk tahu sendiri gejala-gejalanya. Diktat-diktat hanyalah memberi metode. Tidak boleh kita hanya meniru luar negeri. Pakai ke Inggris-Inggrisan, kita harus bangga dengan Jawa, bangga dengan Indonesia. Ya baguslah, yang sementing siapapun presidennya, entah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Saya itu selalu monggo, ngarso dalem, mesti monggo. Yang terhormat Bapak Presiden, laksanakanlah tugas dengan baik. Saya cuma pasukan bawah tanah yang akan mendidik orang-orang kecil, gitu, orang-orang jalanan atau orang-orang terbuang. Saya akan didik mereka agar tetap survive dan tetap mandiri, juga agar BCA, agar BRI tak harap kembali. Bagaikan iklan. Ya, iklan. Siapa tahu iklan-iklan ini akan mengundang kita ya. Ayo, makanya. Nah, berarti Mas Yuliono senang buku-buku puisi nih. Kok hafal sejumlah puisi? Dulu senang baca buku-buku puisi karena IPS saya itu pas jurusan pas pelajaran ujian nasional Indonesia itu nilainya 8. Mau masuk UGM nggak diterima. Mau MSD gambar orang diterima. UMY diterima. Jadi aku berterima kasih kepada UMY. Walaupun saya DO. Makanya tadi ada sisipan Sang Surya ya. Insan Muhammadiyah ya. Kebetulan bapak saya NU. Saya adil itu. Jadi saya iya, pemersatu antara NU dan Muhammadiyah. Seluruh kalangan itu saya tidak memihak siapapun di Jogja. Saya itu yang ini berseteru, saya di tengah-tengahnya tetap menjadi teman mereka. Saya bukan. Jangan berseteru. Karena rezeki itu akan datang ketika kita itu tidak berkonflik. Iya, betul itu. Itu adalah bahasa spiritual, bagaimana kita punya semangat dan aktual itu. Spiritual. Nah, berarti apa Mas buku yang sangat mempengaruhi pemikiran Mas Yuliono dalam proses berkarya, berkesenian, kemudian juga dalam tindak tanduk kehidupan sehari-hari? Karena kan setiap kali Mas Yuliono pentas ataupun misalnya live, sesederhana live di sosial media itu kan selalu muncul kata-kata bijak, kata-kata mutiara, nasihat-nasihat. Yang paling sering saya dengar adalah ini pemantik semangat SDM. Nah, gitu kan. Terus ekonomi harus kuat, kita harus kuat, bangkit lagi, bla bla bla. Iya. Nah, apa Mas buku yang menginspirasi dan kemudian cukup memotivasi dan kuat di benak yang Mas Yuliono? Itu saya baca buku bagaimana kita komunikasi sebenarnya. Komunikasi dari penyiar radio BBC Amerika Serikat itu. Saya baca buku itu. Saya itu daripada kamu ke jurang, lebih baik kamu berkomunikasi. Dari komunikasi itu ternyata saya hanya baca buku itu. Itu baca semua buku itu kebaca saya. Karena saya bisa berkumpul dengan Mas Renggo. Data bukunya Mas Renggo itu masuk di data saya gitu. Jadi saya ngobrol sama Pak Susilotur, bagaimana dia cerita kuliah di Rusia, yang sekarang dulu adalah namanya Rusia, yang dulu Uni Soviet. Dia kuliah tentang bagaimana ilmu marketing ilmu apa itu, saya lupa, belum detail gitu. Itu ternyata saya ketemu Pak Susilotur, ketemu Pak siapa yang saya temuin itu, ternyata buku-buku yang mereka baca keserap saya karena saya sering berkomunikasi gitu. Daripada kamu ke jurang atau daripada kamu bunuh diri atau ke depan rel kereta atau di kereta, lebih baik kamu milih komunikasi atau bunuh diri. Ya saya milih
komunikasi aja. Bagaimana belajar komunikasi sama orang, komunikasi sama cewek, tidak catcalling, tapi dekati komunikasi. Kalau dia tertarik, ya dia akan mendapatkan, kamu dapatkan. Jadi nggak usah catcalling, nanti kamu malah ditangkap, harga dirimu itu malah dibeli orang. Karena ada harganya. Yuliono nggak punya harga diri karena apa? Nggak dijual. Berarti Mas Yono ini walaupun ahli siul tidak akan menyiuli cewek ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kecuali dia minta, Mas Yuliono siuli aku, oh ya langsung tak siuli. Gitu. Takutnya kan nanti dari catcalling, kena undang-undang gitu kan, sini ya. Tapi Mas Yuliono tahu nggak kalau pertama kali perilaku menyiuli cewek itu dimulai dari kapan, di mana, tahu nggak cerita itu? Itu latihan sweet itu, gitu. Akhirnya masuk ke dalam, jadi lidah itu dari SD saya. Latihan suara burung. Pak guru saya bilang, suatu saat kue terkenal nih, sisat aku kok banyak siulnya. Palang pintu perkereta apian hanyalah alat bantu untuk mengamankan jalannya kereta api. Menurut Undang-Undang Perkereta-apian, itu hanyalah alat bantu untuk mengamankan jalannya kereta api. Jika ada ngeyel nerobos, bres, hujan deras. Jadi banyak itu sebenarnya ironi. Ada sudah dikasih pintu, mereka nyerobot. Kalau kecelakaan kan siapa yang bersalah? Itu jadi teman-teman semuanya, kalau ada aturan, itulah sadarlah, taatilah aturan. Jadi kalau kamu usaha, taatilah manajemenmu. Jangan uang pribadi dicampur uang warung. Bismillah, duta lalu lintas. Pokoknya nanti saya banyak kegiatan lah. Yuliono duta lalu lintas, langsung kayak gitu. Lalu lintas, kereta api, ngerti. Pancasila barang. Saya itu mengalahkan menteri yang nggak hafal Pancasila. Karena saya sudah hafal secara cepat Mas, Pancasila. Tapi nanti takutnya salah ya, nanti di backlist sama negeri ya. Jangan ya. Nah, hafal ya. Nah, proses ketemu bukunya di mana Mas? Mas Yuliono banyak sekali bersinggungan dengan banyak judul buku, itu proses ketemu bukunya di mana? Kadang dikasih teman gitu, dikasih ke teman buku puisi atau buku tentang komunikasi itu. Kadang saya cari hunting di Loaan, di Rongso, itu kan saya orang Rongso, orang sampah lah. Itu saya cari, tak kilo saya hasil dari pentas itu. CSR-nya Yuliono Singshot itu, atau Singshot Foundation itu, beli buku untuk dibaca gitu. Berarti pas proses Mas Yuliono merawat sampah, memilah sampah, menyortir sampah, itu juga kadang ketemu buku terus disimpan gitu ya. Terus nanti sebagian dijual juga ya? Dijual. Berarti jual buku bekas juga ya? Buku bekas, yang mulai belajar sama Kang Rego juga yang nek golek, nek iso sing berbobot gitu. Walaupun semua buku itu berbobot, cuma kan bobotnya masing-masing untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa. Ya buku itu ya ternyata seperti kopi, ada keberkahan yang tidak orang pandang gitu loh. Kopi bisa mendatangkan link itu menjadi kerjasama. Buku bisa menjadikan kita itu, yaitu saya itu akan mengutip kata-kata pernah saya dengar itu, lebih baik lelahnya belajar daripada menderita karena kita bodoh itu. Karena keadaan kita bodoh, akhirnya kita dimanfaatkan. Saya juga akhirnya punya kunci membaca buku atau membaca tulisan di jalanan itu. Jika kamu tidak ingin dimanfaatkan, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Itu lawaan aja. Sebenarnya menjadi manfaat itu asik karena apa? Berbuatlah baik walaupun sehari cuma sekali. Entah sama kucing, sama manusia, sama bumi. Tidak membuang sampah sembarangan aja itu termasuk berbuat baik untuk semesta itu. Kalau pentas-pentas misalnya Mas Yuliono dapat panggilan untuk satu event tertentu, agenda tertentu, mengisi acara tertentu, itu kan tentu perlu persiapan gitu ya Pak. Seberapa besar Mas peran buku dan kopi gitu ya di ruang persiapan Mas sebelum pentas? Sangat besar buat sekali. Materi dan lain sebagainya barangkali gitu. Sangat besar karena dari buku itu saya kutipan-kutipan itu bisa jadi lagu, bisa jadi obrolan saya itu masuk sama orang pendemo yang masuk tentang
bahasa komunisme, yuk Kapitalis, bagaimana apa itu namanya dramaturgi, bagaimana literasi, bagaimana terasi. Itu kan kita bahasanya itu nyambung. Iya. Bagaimana kita itu obrolan kalau kita nggak nyambung, nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, kita akan dangkal. Kalau dangkal kan kita sepelekan, wah gue udah tahu kuliah, udah tahu sekolah, omongannya menggo emosi gitu. Tapi dengan ilmu itu kita perdebatannya itu tidak dengan emosi tapi dengan keilmuan. Ya contohnya ya kayak Rocky Gerung lah, kayak Pak Bambang Pacul. Dia itu orang berisi itu malah nggak berisik. Ngobrol itu sesuai dengan kalau bahasa Instagram secara algoritma lah gitu. Makanya nih kalau ngobrol sama Mas Yuliono itu memang dia itu bisa merespon segalanya ya. Makanya aku pikir kalau dia tadi cerita bahwa dirinya bodoh itu menurutku ya ora, Pak. Karena salah satu tingkat kecerdasan seseorang adalah mampu menangkap dengan cepat dan memberikan respon balik kan gitu. Berarti kan sering moco ngono to. Moco buku ya. Walaupun nggak katam semua gitu tapi saya suka baca buku memang dari buku-buku itu ya contohnya 5 cm belajar dari buku lalu difilmkan namanya kan baca itu kok filmnya kok malah asik berpetualang di buku daripada kejadian filmnya. Ternyata biayanya itu lebih besar kalau plek seperti buku itu kan biarkan orang itu berimajinasi dari penciptaan buku itu punya imajinasi sendiri. Ke gunung turunnya di Malang, turunnya di mana, itu kan buku lebih asik daripada pengaplikasian film. Kadang malah filmnya lebih bagus dari bukunya, itu sebaliknya. Tergantung prosesnya. Tergantung imajinasi sih Mas. Karena ada beberapa buku tuh yang kemudian diterjemahkan dalam film malah jadi bikin kami emosi sebagai pembaca gitu. Contoh misalnya kayak film Bumi Manusia lah gitu. Walaupun sebenarnya lewat film Bumi Manusia kemudian berhasil meningkatkan penjualan bukunya Pram gitu kan. Tapi di lain sisi wah iki kita ono sing kurang. Tapi memang ya namanya film kan terbatas ya, nggak bisa kemudian positif negatifnya ya. Nggak bisa kemudian dirangkum semua dalam satu anu itu pasti ya gitu. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, kalau ini Mas, apa namanya proses Mas Yuliono sampai hari ini itu kan tadi rajin silaturahmi, main ke sana kemari, banyak sekali agenda yang kemudian disambangi, didatangi gitu ya. Rutin itu kan pasti apa? Pasar kangen. Pasar kangen, ngayuk jazz. Itu pasti rutin, pasti ketemu Mas Yuliono ya kan di sana. Dulu FKY, tapi sekarang jarang diundang. Iya, FKY jarang diundang. Jarang diundang, mungkin panitianya beda. Iya. Oh gitu. Nah, artinya kan kemudian sebenarnya salah satu modal sosial yang dimiliki oleh Mas Yuliono adalah membangun jejaring yang sangat baik gitu ya, satu sama lain gitu ya. Berarti dulu aktif berkomunitas? Iya, aktif berkomunitas. Komunitas apa Mas? Vespa? Tadi saya cerita Vespa, apa aja Mas? Komunitas Vespa, kopi, komunitas spiritual. Spiritual apa? Spiritual gitu? Ya itu kita mencintai leluhur, ziarah kubur gitu. Komunitas selain komunitas kopi, komunitas Vespa, komunitas keris, barang itu kadang kumpul-kumpul itu. Berarti kenal sama Rifki itu? Hah? Rifki? Pernah dengar. Itu bawa keris mana-mana. Pokoknya mungkin saya itu Google Map berjalan, tanya siapa aja kayak Dora ya. Rumah nenek. Ya Rizky itu dia meneruskan warisan leluhur. Keris itu zaman sekarang kan untuk pembayaran ya. Terus selain komunitas keris apa meneh Mas? Komunitas selain komunitas itu komunitas seniman, musisi, semua komunitas kita di Jogja Mas. Hampir kumpul, saya sering ngisi di acara komunitas ormas, komunitas apapun. Komunitas apa itu tak rangkul semua, saya kepengen bersaudara lah. Komunitas orang Wonosobo di Jogja. Komunitas teater ikut juga? Ikut, komunitas teater, komunitas pantomim se-Indonesia. Oh, pantomim main juga? Karena saya sudah mungkin tercatat sebagai pantomimer Indonesia, termasuk Mas Septian, di Cahyo, Pak Jemek dulu almarhum, Pak Dedi Ratmoyo, Pak Dodi Mikro, ada Mas Andi SW, Asita, Vicky, siapa. Nah di catatan itu ada Yuliono Singsat, masuk di dunia pantomim itu karena pernah
juara 2 gitu Mas. Oke. Jurinya itu ada Pak Jemek, Pak Didi Ratmoyo, Pak Indai Resa itu guru saya juga. Oke. Itu Dulu aktif di teater juga, Mas? teater Teater apa, Mas? Dulu? ikut teater gantri sama Pak Butet. Pantes iki sangar didiane. Oh, itu wah Maestro. kita ada seleksi alam. Kamu harus Tapi dulu disiplin juga, Mas. disiplin latihannya. latihan. Keras juga ya? Kalau nggak disiplin, Yuliono Singsot mungkin nggak pernah pintas ke tim, ke Taman Ismail Marzuki atau ke Salihara atau ke TBY ikut bantu teater gantri. Karena seleksi alam harus komitmen, disiplin, ikut latihan, ikut bantu-bantu gitu. Akhirnya kan bisa tercatat dalam diri kita sendiri gitu. Memang dunia teater itu memang kalau nggak keras atau nggak kejam, kita nggak disiplin. Nggak jadi. Heeh. Terus ini, Mas, pasti kan karena udah banyak sekali ikut komunitas, pasti ada ini ya, Mas ya. Ada banyak sekali manfaat. Bisa diceritain, Mas, manfaat Mas Yuliono berkomunitas itu apa saja? Ya, selain bermanfaat dalam komunitas, makanya saya dulu ikut komunitas di kampus itu paduan suara. Oh, paduan suara juga? Ikut Ya, Jigo sangar tenan Sunshine ikut. Voice itu. Terus? Ikut teater tangga juga itu bantu-bantu. Ikut UKM musik, ya. UKM film itu. Saya termasuk tergabung aktor Yogyakarta lah ya, tergabung itu. Ya manfaatnya banyak, kita butuh link tukang dandani grinder, tukang sapu gerak cepat, tukang listrik. Dari link-link itu kita itu dimudahkan kayak PC komputer gitu loh. Jadi pengen menu apa kita tinggal klik. Lek, aku butuh tukang macul 20 ada hadir, tinggal kita gaji apa. Lek, aku butuh barista sing komitmen, ada channelnya gitu kan. Dari link itu kan orang-orang itu yang apa butuhkan itu kita bisa membantu gitu. Manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan saya sendiri, bagi orang lain gitu. Ternyata komunitas itu memang persaudaraan itu penting, kayak ya semacam kayak orang Indonesia itu persaudaraan dengan orang Madura, orang Toraja, orang Aceh. Silat ikut nggak persaudaraan? Apa namanya? Komunitas silat ikut nggak? Nggak. Silat itu mau daftar di Mataram itu, persilatan Mataram itu, saya belum sido. Budaya Indonesia Mataram, Bima itu ya? Bima itu saya belum sido, tapi saya malah MMA itu latihannya Muay Thai sama temanku itu. Tapi belum ikut persatuan. Karena saya itu gelut itu untuk berjaga-jaga karena dulu sering dikeroyok orang tidak kenal, dipukul gelas sampai gelasnya pecah. Itu mau tak balas sebenarnya mungkin dikarungi bawa kemana gitu. Tapi saya mikir ada anaknya, ada istrinya. Saya nggak boleh dendam. Karena dendam bisa saja kukuti ya toh. Tapi kan kita nggak boleh ilmu mafia-mafia kayak gitu. Itu ceritanya gimana, Mas? Kok bisa sampai ada kekerasan yang kemudian bersinggungan tuh berarti karena dia mabuk, kita hidup di jalan. Hidup di jalan, ngobrol-ngobrol yang tidak sesuai, itu kan beda. Pemikiran mungkin ya. Akhirnya dia mabuk, mukul gelas gitu. Itu penting itu Muay Thai, MMA mau saya tak pelajari karena di jalanan keras ya. Aku dikeroyok orang 7, tangannya tak makan itu, tak kletuk-kletuk itu, tak mamah itu karena apa? Ujungnya ketakutan itu adalah keberanian. Ora ana wong wedi. Yuliono wong wedi ya kono kae. Kaya contone cacing apa semut nek dipites mesti nglawan. Karena Yuliono ketoke lemah kae ngono. Nek nglawan aja takon gitu. Tan Malakai. Cacing diinjak tetap melawan. Makanya ya jangan meremehkan orang yang kelihatan remeh. Ternyata malah siapa tahu malah lebih banter daripada kamu ngomongnya kayak gitu. Makanya, tapi dulu kan sempat naik ini juga tuh, Mas. Pitung tuh. Komunitas Pitung bareng nggak? Komunitas Pitung dulu sempat mau gabung, tapi yang pasti Vespa saya. Vespa ya. Ikut Bavesta itu, yuk bantu. Touring kemana-mana ya. Vespa terakhir ditinggal di mana? Mataram Skuter Club juga bantu ngisi. Tinggal Cianjur. Ya, Cianjur kan ya, itu kan. Antara cinta dan meninggalkan Vespa ya. Tapi ya dijupuk kok. Ini soalnya tak jumuk itu kan, itu THR dari Mas Denizar. Iya, kan nih, Maneman kan. Mau tak ambil tempatnya itu. Konconya Oni itu ke sana. Nah, Mas Yuliono kan lagu-lagunya saya sebagian besar hafal. Mesin kanan. Mesin kanan ya. Mesin kanan, nek kopi reggae itu kan karyanya Pak Kun. Nyanyi kopi reggae is for every day. Itu untuk
agar semangatlah anak-anak kopi itu. Janganlah saling bermusuh-musuhan dalam bisnis kopi, tapi ayo selamatkanlah kopimu agar hidupmu lebih baik. Jangan kamu berkonflik agar kamu bisa menghidupi keluargamu lah. Memang kopi adalah alat nomor satu bangsa. Nah ini lagu yang paling baru apa Mas? Tadi baru spill 1 tikus, kan mungkin mau siji tuh. Oh, itu yang terbaru. Tapi biasanya prosesnya gimana Mas? Langsung direkam, maksudnya langsung ditulis, direkam atau soalnya kan kadang-kadang kan kayak saya aja nulis sesuatu kadang lupa. Itu saya itu meniru almarhum Pak Jaduk. Oke. Setiap dapat inspirasi itu harus ditulis di HP atau di tulisan buku kecil gitu. Pokoknya dapat inspirasi. Itu kemarin lagu yang disponsori sama Kang Isan Sekuputer itu, recording di Kuaip Nika itu akan segera rilis tuh. Loh, ini berarti ada album barunya album Mas? Kedua itu harus tulis. Ini lagi mempersiapkan album yang ketiga. Mas Yuliono. Oke. Apa judul albumnya Mas? Album Semesta Bahagia itu. Ngeri tenan. Semesta Bahagia. Berapa lagu? Ada 12 lagu. Lagi. Produktif tenan. Produktif. Oke. Karena nanti saya di ini ya bocori ya lagu-lagunya ya. Siap. Pokoknya selalu aktual lah ya. Oh 12 lagu lagi nih, proses rekaman sudah? Udah rekaman. Udah disponsori oleh Mas Ihsan Sekuter. Weh ngeri tenan. Mas Ihsan Sekuter matur nuwun. Matur nuwun Mas Ihsan Sekuter, semoga bisa. Temanya tentang apa? Masih sama, komedi-komedi yang paling dekat kan kayak dulu saya ingat lagunya salah satunya hal yang dekat sekali dengan kita, nyamuk misalnya. Terus kemudian terus apa itu? Mesin kanan. Terus ada anak ayam. Anak ayam. Ada laki-laki cinta laki-laki. Ada kimcil apa itu? Kincil gel. Kincil gel. Cherry Bell. Cherry Bell. Astuti Bidadari dari Ngodo. Itu album yang selanjutnya. Pecel lele nggak dibikinin lagu Mas, cuman untuk punchline aja. Punchline aja nanti tidak dikira menghina gitu. Nggak boleh. Kan sekali lagi kan ini kan komedi kan. Komedi. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Harus berhati-hati memang ya. Berhati-hati dengan cara menghina wanita, karena wanita itu ya ingatlah kita lahir dari wanita itu. Kalau kita nggak boleh menjelek-jelekkan religi, cara, saru itu nggak boleh. Kita bisa melawak tanpa harus saru dengan the smart of intelligence SI. SI. Nah, sekarang kan banyak AI ya, artificial intelligence gitu. Jadi banyak perkembangan dari AI, banyak video yang tidak masuk di Instagram, banyak dari AI. Makanya teman-teman semuanya walaupun AI hadir, tetaplah baca buku, karena harta yang paling berharga bagi suatu bangsa itu adalah keluarga. Ideologi. Ideologi, oke siap. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi suka berkata-kata ya. Karena saya itu sudah pernah bertanya pada saya sendiri, who I am. Kamu sering dialog dengan diri sendiri? Iya. Oke, jawabannya gimana Pak? Coba kalau ke Mas Renggo ditanyain who I am. Jangan tanya sendiri sama who I am. Siapa Mas Renggo? Who I am coba. Saya adalah saya, kan gitu. Tidak. Oke, terus jawabannya kurang tepat. Gimana yang tapi mungkin tepat bagi Mas Renggo atau tepat bagi orang lain ya. Saya setelah pencarian secara spiritual, who I am, sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa. Oke. Karena nanti kalau ada siapanya, itu ada egonya masuk. Ada identitas. Tapi kalau setelah kita itu bukan siapa-siapa, kita lepaskan, kita akan kemana-mana masuk. Ke komunitas kopi masuk, ke mana itu. Seperti air ya. Air bentuknya menempati sesuai ruang wadah kan gitu. Dimasukin gelas. Nanti kalau kita datang ke mana komunitas mana, kosongkan gelas, nanti diisi lagi, kosongin lagi, dibagi-bagi kepada isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Itu kata Khairil Anwar kan. Khairil Anwar. Karawang, Bekasi. Iya. Karawang, Bekasi. Apalnya cuma Karawang, Bekasi. Tulang belulang gitu. Saya paling suka dulu sebenarnya puisinya Idrus. Yang mana? Saya pernah baca itu tapi lupa itu. Tentang Idrus loh. Senang sekali. Oh, judulnya Idrus. Puisi karya Idrus. Oke. Tapi apa itu? Tapi saya juga suka puisinya Wiji Tukul. Yang mana? Yang tanaman, yang biji-biji itu yang akan disebarkan, lalu akan menghancurkan tembok-tembok gitu. Wes ngeri. Wiji Tukul. Mas
Yuliono pernah nggak kemudian merespon satu puisi untuk menjadi lagu, walaupun kemudian agak bergeser menjadi komedi gitu? Itu saya baca puisi Kayak puisi-puisinya Joko Pinurbo itu kan puisi-puisi lucu kan gitu. Pernah nggak ngerespon itu mas? Kayaknya menarik itu mas. Pernah. Itu almarhum Pak Joko Pinurbo itu kan pas setelah meninggal kan ada tugu papan nama Pak Joko Pinurbo, saya ikut tampil, ketemu Pak Butet, ketemu Pak siapa itu saya sebenarnya pengen mengulik dari Pak Joko Pinurbo yang seperti Yogyakarta terbuat angkringan rindu dan kenangan gitu kan. Itu pengen merespon yang puisi-puisi yang nakalnya Pak Joko Pinurbo, belingnya gitu. Itu sering ketemu dulu tampil-tampil bareng itu, ketemu Pak Joko Pinurbo. Dulu banyak sastrawan-sastrawan. Ternyata itu harus diulik kembali karena saya suka mengutip kata-kata dari para penyair dan para orang pujangga-pujangga, orang-orang yang menekuni itu nggak hanya instan gitu loh. Saya selalu mengutip itu. Kalau dari Pak Bung Karno kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya gitu kan, Insinyur Soekarno. Matinya idealis karena ekonomi lemah, maka bekerjalah dengan baik agar kamu bisa menghidupi idealismu. Yuliono Singsot setelah gagal nikah itu nggak bisa menikahi dia karena pengen pesta besar, terbuatlah kata-kata itu. Oke. Berarti ini ya, sesuatu yang menyakitkan kadang menjadi inspirasi juga bagi Mas Yuliono ya. Ternyata kita tidak bisa munafik bahwa kita boleh beridealis, tapi kita juga harus tahu realita. Ekonomi keluarga kita harus tetap cukupi gitu. Ekonomi diri kita sendiri gitu. Mas Yuliono kan salah satunya selain misalnya tampil di acara-acara juga sering juga sebagai MC ya. MC. Pengalaman MC pertama kapan itu Mas? MC pertama itu dulu mungkin pas acara anak-anak Endang Sukamti di Bose itu dulu. Oh, tahun berapa itu? Wah, mungkin tahun 2000 berapa gitu lupa saya. Masih kuliah atau udah enggak? Udah, masih kuliah. Oh, masih kuliah. Angkatan lama, angkatan tua, semester bonus atau semester awal? Tua ya. Angkatan awal loh. Sebelumnya itu memang MC untuk ulang tahun anak-anak kecil gitu. Lama-lama ke MC seni rupa. MC yang belum saya nggak mau, MC orang meninggal itu nggak mau. MC banyak master of ceremony itu untuk pengajian, untuk apa itu. Ya saya belajar dari para senior, Mas Alit, Mas Doni salah paham, Mas Gepeng, Pak Anang Batas. Ya itu memang azan. Kita BRK dulu ya, break ya. Ya, bergabung lagi setelah break azan. Nah, itu tadi berarti pengalaman menjadi MC itu dari ruang anak malahan ya. Terus kemudian berkembang ke banyak ruang lain. Hal-hal terkecil, MC seni rupa, untuk MC pengajian. Pengajian juga? MC acara-acara apapun gitu, komunitas, acara Vespa itu. Ternyata waktu kala itu pada minum juga toh, akhirnya rese, blut. Enggak, saya minum, yuk jatahnya saya MC, munggah. Yul, jatahmu. Oh, ya. Ternyata dikasih minum itu, dicekok itu. Jadinya nggak produktif atau tetap? Saya itu minum itu malah nggak cerdas. Oh gitu. Makanya paling cocok minum kopi mas. Minum kopi. Iya. Kopi inspirasi. Ah, iya. Kalau kita runut di sejarah itu kan kelahiran kedai kopi di Jogja itu bentuk perlawanan terhadap alkohol gitu loh. Wah, ben orang Lapen ngopi ya. Ngopi. Cak Badrun Belandongan. Cak Badrun ini kok ANSTN ya. Konsisten. Konsisten lah iya gitu ya. Tapi sampai sekarang masih MC ya mas ya? Masih MC acara MC itu musik MC MC wedding barang toh? Wedding itu tingkat kesulitannya gimana mas antara menjadi MC di di anak-anak, kemudian di seni rupa, di komunitas Vespa, kemudian di wedding itu nek sing ke arah protokoler atau seri-seri itu kadang saya merasa kesulitan ya. Oke. Canggung tapi alhamdulillah bisa terlewati gitu. Karena kalau tidak, istilahnya basicnya humor toh, pelawak itu. Saya ikut komunitas Paski itu kan,
Apa itu PASKI kepanjangannya? Persatuan Seniman Komedian Indonesia itu. Saya pengurus juga, Mas? Saya nggak pengurus, cuma Anggota penuh. Anggota penuh. Ini Jogja itu kan sama Pak Wisben itu. Komunitas. Bulan angkring, Pak. Bulan angkring. Di nasional itu kan ya ada itu pelawak-pelawak yang lain itu. Itu ya memang MC itu memang hal yang paling tersulit itu ya kalau belum mulai. Nah, mulai ya asik juga mengalir gitu. Kalau ini Mas, apa namanya? Nge-host podcast sudah pernah belum? Belum ya? Belum. Nanti kalau suatu saat ada kesempatan nyoba mau ya Mas? Nyoba mau, nanti kita ikut. Nyoba lah ya. Nyoba. MC wis tahu, moderator meh nyoba. Meh nyoba juga ya? Baru pertama ya itu? Baru pertama kali. Nah, podcast itu memang ya... Biasanya jadi narasumber soalnya. Narasumber, kita diundang ke... Jadi nganu urung ya tadi? Hostnya urung ya? Hostnya, iya. Paling ya host diri sendiri TikTok itu ya. Tapi masih sering live TikTok juga? Sering, tapi memang sawerannya agak peyok karena ekonominya juga Indonesia lagi peyok. Mungkin efek SLT, slot, uangnya dari pergi ke entah kemana. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi saya punya quote atau motivasi. Jika hidupmu ingin hancur, bermainlah slot. Oke. Tapi kalau biar selamat berarti apa? Biar selamat, jangan lupa ngopi. Ngopi paling berapa? Nek slot kan harus depo, gitu. Ngopi kan enak malah. Kita jadi nggak ngantuk-ngantukan, kerjanya semangat. Kalau ini Mas, apa namanya? Ada satu pesan yang ingin Yuliono sampaikan buat teman-teman kandang gitu ya. Karena ini nanti siarannya nggak cuma di YouTube Mas, ada juga di Spotify. Jadi sambil naik kendaraan bisa dengerin, menjelang tidur bisa dengerin. Biasanya kan orang kalau dalam posisi yang tidak terlalu tegang itu pesan-pesan bisa masuk dengan mudah, dengan enak, dengan nyaman dan kemudian membekas gitu. Iya. Apa Mas? Pesan-pesan untuk teman-teman Tandangin dan seluruh khalayak umum, tetaplah kamu fokus pada dirimu sendiri, karena kamu harus belajar sama tahu agar bisa tahu diri, belajar bersama kayu, jati, agar kamu bisa menjadi jati diri sendiri. Jadi teman-teman semuanya nggak usahlah ngomongin orang lain, karena tetangga itu adalah CCTV yang terbaik. Jadi teman-teman semua, selamatkanlah usaha kamu agar kamu bisa membantu keluargamu. Karena kamu adalah aset keluarga. Wes ngeri, mantap. Wes. Oke, terakhir ini Mas. Coba Mas Yuliono sing shot untuk satu lagu yang paling merepresentasikan dari mood obrolan kita hari ini. Saya akan menghipnotis kru untuk mengambilkan gitar saya, mungkin dengan kekuatan telepati saya nanti akan membawakan gitar. Nah, menembung bukan menyuruh. Menembung. Karena semesta itu mendukung. Jadi kata Mbak Petran ya, aku seneng banget. Ini adalah flower. Tapi tanpa market ya. Flower market kan pasar kembang. Kenapa kamu pakai celana flower? Pasti sedang berbunga-bunga ya? Iya, sedang bunga-bunga, tapi saya bukan bunga uang alias rentenir. Oke, siap. Ini semesta mendukung, tiba-tiba datang. Dibantu ya. Kita harus STL ini. STL dulu ini. Tandang ini memang harus di setel supaya tambah banyak penonton dan semoga ada keberkahan di balik usaha ini. Ya, amin. Kita berusaha mungkin semesta akan memberikan hadiahnya sendiri. Ya teman-teman juga nanti kalau misalnya teman-teman butuh support UMKM, teman-teman support untuk dinaikkan engagementnya, bisa kontak Yuliono juga gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow Yuliono O-nya 3. Yuliono. O-nya 3 itu yang di TikTok juga sama? Sama, Yuliono Singshot. Oke, Instagram? Yuliono. Oke, kalau untuk ini YouTube ada nggak? Ada Yuliono Singshot, official Yuliono Singshot, tapi jarang aktif ya. Jarang aktif. Ya udah nanti di Daratama aja. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Untuk
Daratama ya. Daratama. Itu ada tandang, tanya jawab tentang, ya sekaligus juga bertandang kemana-mana. Oke, siulan Mas Yuliono. Spoiler lagu sedikit ya. Oke, nah itu bagus sekali. Yang akan ini lagu yang disponsori oleh Mas Isal Seputer yang direkod di Kuwait Nikah. Kawan, ini ceritaku sejak kecil hingga dewasa. Baru kali ini aku merasakan kesepian. Makan sendiri, laundry sendiri, kerja ngopi aku pun sendiri. Bahagia sedih pun aku sendiri. Aku tak butuh wifi, yang ku butuhkan adalah wife. Menemani sisa hidupku bersanding denganmu. Selama ini ku cari jodoh, dapatnya cuma pengalaman dan pertanyaan kapan nikah dan berumah tangga. Tunggu lagu album selanjutnya di Spotify Yuliono Singshot. Hawe mau, saya bukan harimau, saya adalah singa. Karena di balik nama saya ada singanya. Yuliono. Nah, sebenarnya itu Yuliono tuh paling cocok jadi duta baca dan duta literasi. Karena dia sering sekali melakukan akronim, terus spellit untuk huruf kan gitu ya. Iya, Terus kan. misalnya ngomongin apa namanya homonim ya, homonim, homofon, homograf gitu ya. akronim. Wifi dan wife kan itu tadi kan misalnya. Itu kan salah satu Sinonim, ya. Homonim, homofon, homograf gitu kan. Homograf, Oke ya. Ya mudah-mudahan setelah ini dilirik oleh brand ambassador. ya penerbit lah Mas. Penerbit. Apa kanu ya perpustakaan ya. Perpustakaan. Dinas arsip ngono ya. Yang ngarsipin tidak lain tidak bukan adalah Pustaka dan arsip. Pak. dari sini ya. Ya. Dari apa namanya? Tandang ini memang Tandang. Daratama ini salah satunya Daratama adalah nanti mengarsip. saya akan menjadi suatu saat menjadi memproduseri Daratama ya Mas. Oke, amin. Siap. Namanya apa anak? Daratama. Daratama dalam rangka Cipta Media. Oke. Daratama. Iya. Dan saya Bisa mengerjakan apa saja terkait digital gitu lah. digitalisasi. Nanti Mas Yuliono butuh dokumentasi bisa nanti. Saya nanti akan Daratama siap. membuat video klip nanti dari Daratama saja. Siap. Wah, terima kasih Mas Yuliono. Gitu ya. Sama-sama Kang. Luar biasa. Obrolan kita panjang sekali di sesi tandang kali ini. Kenapa bisa panjang? Karena ketemunya Yuliono, orang yang serba bisa untuk merespon balik segala apa yang saya lontarkan gitu ya. Wangsulan lah ya. Dia ini adalah salah satu pemain kasti yang baik menangkap bola. Bauang Smash meneh. ya. Rule of three. Ibarat main apa tenis yo. Umpan balik ya, Umpan balik. pingpong ya, di pingpong kan gitu ya. Pingpong gitu. Nah itu dia. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Yuliono Mas Rego. atas kesempatannya. Sukses selalu. Senang sekali Mas Yuliono meluangkan waktu untuk sesi tandang kali ini. Tanya jawab tentang. Kali ini kita tandang ke Sameja, satu Sameja. kedai di Jalan Kaliurang. Besok kita tandang kemana lagi, berjumpa siapa lagi. Tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa.